Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar? Semoga semuanya masih sehat, masih semangat ya untuk belajar secara luring ya. Nah, pagi ini ya kita akan belajar tentang penggolongan tumbuhan. Tapi Ibu harap sebelum kita belajar semoga kamu ketika menonton video ini sudah mandi, sudah sarapan, kemudian menggunakan pakaian yang bersih, sudah cantik, sudah ganteng ya. Biar belajarnya makin semangat, makin happy dalam belajar ya, walaupun masih di dalam rumah ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini tetap semangat buat belajar. Penggolongan tumbuhan yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua ya. Yang pertama, penggolongan tumbuhan berdasarkan tulang daun atau jenis daunnya. Dan yang kedua, berdasarkan bentuk bunganya. Nah, jadi persiapkan dulu buku catatan dan buku latihannya biar kamu siap untuk belajar. Oke, ambil bukunya dulu ya. Dan mari kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu penggolongan tumbuhan berdasarkan susunan tulang daun. Oke, berdasarkan jenis-jenis daunnya atau berdasarkan susunan tulang daun, tumbuhan terbagi menjadi 4 ya. Tapi sebelum kita mempelajari satu persatu jenis daunnya, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih bagian-bagian daun. Nah, seperti gambar ini ada kalian lihat, yang pertama itu adalah helai daun, yang kedua adalah tulang daun, yang ketiga adalah pelepah, dan yang terakhir adalah tangkai daun. Itu bagian-bagian dari daun. Sekarang kita lihat jenis-jenis dari daun. Sekarang kita masuk ke bagian bentuk daun. Nah, di sini kalian lihat di gambar ini bisa kalian lihat bahwa bentuk daun itu dipengaruhi oleh susunan tulang daunnya. Ada 4 jenis tulang daun ya, yaitu ada tulang daun menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Tulang daun menyirip adalah tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Misalnya tulang daun jambu, nangka, mangga, dan rambutan. 2. Tulang daun menjari. Tulang daun menjari adalah tulang daun yang bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Misalnya tulang daun pepaya, tulang daun jarak, ketela pohon, dan kapas. Yang ketiga adalah tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar yaitu tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu, misalnya tulang daun tebu, tulang daun padi, daun pandan, dan semua jenis rumput-rumputan. Yang keempat, tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Tulang-tulang daun ini memancar pada pangkalnya lalu kembali menyatu pada ujungnya. Misalnya tulang daun sirih, tulang daun gadung, dan tulang daun genjer. Itulah penggolongan tumbuhan berdasarkan susunan tulang daun. Ingat ada 4 jenis ya, menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Berikut ini ada beberapa contoh yang menunjukkan 4 jenis daun berdasarkan tulang daunnya. Silakan kamu perhatikan gambarnya. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 8. Nah, kamu perhatikan kira-kira kamu pasangkan dari nomor 1 sampai 8 ini yang mana yang merupakan jenis tulang daun menyirip, menjari,
melengkung, dan sejajar. Kamu tulis di buku catatanmu biar kamu lebih mengerti dan memahami tentang materi ini, ya. Berikutnya kita masuk penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk bunganya. Penggolongan tumbuhan berdasarkan bunga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tumbuhan berbunga, yang kedua adalah tumbuhan tidak berbunga. Nah, umumnya yang berbunga ini contohnya seperti bunga mawar, ya, bunga melati, dan lainnya. Dan tidak berbunga ini seperti tumbuhan paku. Mari kita membahas tentang tumbuhan bunga dan tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan berbunga memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tumbuhan-tumbuhan ini menghasilkan banyak jenis bunga yang berwarna-warni. Yang kedua, tumbuhan ini berkembang biak dengan menggunakan biji. Yang ketiga, tumbuhan berbunga dapat dibagi atau dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok atau dua kumpulan, yaitu monokotil dan dikotil. Ini akan kita bahas pada pertemuan ataupun kelas berikutnya, ya. Sedangkan untuk tumbuhan tidak berbunga artinya adalah tumbuhan ini tidak memiliki bunga pada perkembangbiakannya. Nah, mereka biasanya menggunakan spora. Jenis tumbuhan tidak berbunga ini contohnya adalah alga, ya, lumut, pakis atau paku, dan jamur atau kulat. Dan untuk contoh dari kedua tumbuhan ini adalah yang contohnya memiliki bunga berarti teratai, eceng gondok, kelapa, pepaya, dan lainnya. Yang tidak berbunga itu adalah ketela, jamur, suplir, dan lainnya. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini, penggolongan tumbuhan berdasarkan susunan tulang daun dan bentuk bunganya. Dan berikut ini adalah latihan untuk kalian di rumah. Perhatikan, ya. Oke, untuk latihan di rumah, perhatikan ada 6 gambar di sini. Kalian tinggal menentukan setiap gambar ini merupakan jenis tulang daun apa. Silakan dituliskan di buku latihanmu dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau ingin digambar silakan digambar, kalau tidak tinggal langsung menuliskan jawabannya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Sampai jumpa.